Baik, jadi untuk, flashback dulu ya untuk materi ya, materi kan kemarin, apa namanya, tentang dasar-dasar ya, tentang dasar-dasar, tentang dasar-dasar dari server ya, server kemudian diulas, kontrak kuliahnya, kemudian nanti, ditambahkan. Jadi Anda bisa lihat ya, bisa lihat, dari kontrak kuliah yang ada di El Nino ya, diklik itu full ada materi yang saya tambahkan ya, dari standar yang itu untuk server, ini, ditambahkan untuk CCNA 2 yaitu SRNMP atau routing, kemudian wireless ya, dan wireless kemudian ditambahkan dengan automation servernya yaitu di CCNA 4 ya, sorry CCNA 3 ya. Gitu. Jadi ini cuman ini untuk sertifikasinya mungkin nanti saya koordinasikan terlebih dahulu ya, karena ini ternyata yang sekarang itu berbeda ya, kemarin yang free gitu ya, yang free itu yang ITN. Nah, nanti yang 2-3-nya ternyata ada kebijakan lain gitu ya dari pusat ya. Jadi bukan dari saya sendiri ya, karena ini ranahnya bukan menggunakan Polines ya. Jadi menggunakan Bandung Informatik ya untuk akademinya ya. Jadi harus perizinannya bukan perizinan ya, istilahnya penggunaannya itu ya menyesuaikan ya, karena bukan dari punya kita gitu ya. Nah, kebetulan kalau untuk Polines ini masih istilahnya ada kebijakan ya, nanti menunggu kebijakan kembali ya, menunggu kebijakan yang pas ya untuk karena itu yang ininya adalah punyanya Telkom ya, masih punya Telkom. Oke, sebentar ini kok zoom-nya agak oke. Baik, ini yang baru hadir berapa ini ya? 18 ya, masih 18. Oke, tolong kasih tahu yang lainnya ya untuk segera join ya. No ya. Ya, lainnya itu udah buka ya. Jadi di situ ditambahkan untuk materi kontrak kuliahnya ya di bawah ya, yang di pertemuan berapa ya? 5 ke atas ya, 5 ke atas. Saya login ke Elino ya. Saya cek apakah ada yang sudah mengumpulkan tugasnya. Sekalian saya share. Nah ya. Oke, sebelumnya mungkin kita berdoa dulu ya. Mungkin silakan dipimpin. Ya. Oke, baik. Kalau yang error nggak apa-apa ya, kameranya yang error. Silakan dipimpin oleh siapa? Mas Fajrul atau Mas Aldo? Monggo. Silakan. Baik, sebelum memulai pertemuan pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Ya, terima kasih Mas Fajrul tadi ya. Untuk ini ya, sini mungkin saya sudah tambahkan untuk jaringan komputer 2 ya, khususnya jadi ditambahkan sedikit di dalam kontrak kuliahnya. Nah, di sini standarnya adalah materi yang untuk server ya, ini ada DNS server, DHCP ya, proxy. Nah, ini saya persingkat ya, karena ini sebenarnya bisa untuk beberapa pertemuan saja ya. Nah, ini di sini mungkin nanti saya majukan ya, jadi di pertemuan 6 lah ya, itu sudah masuk ke CCNA 2 ya konsepnya. Nah, ini nanti ini bisa untuk sertifikasi ya, atau misalnya hanya materi saja ya. Di sini untuk yang CCNA 3 dan 4. Karena ini yang terbaru, ini sesuai dengan tuntutan industri ya. Ini untuk kebutuhan industri ini kemarin ya, ini harus materinya harus disuguhkan kepada mahasiswa, ini harus diberikan gitu ya.
untuk yang network automation ya, karena sekarang berbasis otomasi ya, untuk IoT, kemudian keperluan untuk API ya, apa namanya, developer networking ya. Nah itu jadi harus diberikan ya. Ini yang terbaru ya. Ini juga sama routing yang khususnya untuk digunakan oleh provider ya. Telkomsel, Indosat dan lainnya itu ada menggunakan OSPF, untuk nanti ada lagi menggunakan BGP, EGP ya, banyak ya. Jadi teknik routing nanti dijelaskan juga. Nah ini harus disampaikan karena ini memang untuk kebutuhan industri juga. Nah, apalagi untuk yang ACL, ini konsep-konsep untuk apa namanya, firewall ya, untuk filtering firewall, VPN, dan ini juga sama. Nah ini mungkin nanti Anda keamanan, nanti belum ya, keamanan sistem informasi nanti bersinggungan juga kalau yang menggunakan ACL ya. Nah ini terus kemudian untuk tugas kan kami jelas ya. Jadi bisa menggunakan template ini, atau misalnya kalau Anda yang sudah selesai boleh langsung upload aja, nggak harus menunggu job sheet-nya. Jadi misalnya yang penting capture untuk langkah-langkah instalasi DNS servernya itu ada gitu ya. Ya ada, di sini masih kosong gitu ya. Nah, ini saya berikan job sheet untuk pengantarnya. Jadi pengantar DNS servernya nanti bisa di-download. Ini saya perpanjang sampai tanggal 13 Oktober ya. Nah, jadi masih ada waktu. Nah, nanti bisa dicicil. Nanti kalau misalnya bingung silakan tanyakan. Apakah ada yang masih bingung tentang ini? Karena ini masih kosong ya, belum Saya ada. Ya, bagaimana? masalah itunya loh Pak, yang menghapus partisi Linux di laptop saya itu loh Pak. Masih itu Pak. Kalau menghapus di yang real ya, nah itu bisa menggunakan Heronboot CD ya. Jadi di sini misalnya contoh karena sudah terinstalasi Linux-nya ya sebelumnya, nah ini Anda harus ini ya. Nah nanti Heronboot CD ini, di apa namanya, diinstalasi ke flash disk ya, karena ini nanti berbasis boot CD atau misalnya startup booting lewat DVD-ROM gitu ya, atau misalnya jadi DVD karena nggak ada DVD jadi bisa menggunakan USB, jadi nanti menggunakan USB flash disk booting ya, booting flash disk. Nah, nanti di sini di Heronboot CD ini apa, ada beberapa ininya apa namanya, di dalam itu ada yang namanya dengan Paragon Partition. Nah, Paragon Partition ini adalah untuk manajemen partisi, misalnya ada Linux mau dihapus, ya silakan nanti dihapus. Nah, di sini ada, ini semua tool-tool ya, tool-tool bermanfaat untuk troubleshooting, maintain, segala macam, itu ada di Heronboot CD. Nah, seperti, nah di sini ada hard disk tool. Nah, untuk kalau ini lebih ke recovery ya, kalau misalnya datanya hilang, itu Anda bisa mengembalikan data menggunakan ini. Nah, untuk yang, nah ini, mana hard disk tool, partition, nah ini. Oh ini banyak ya. Apa? Kalau yang Paragon, yang Heronboot CD berapa ini? Oh, yang 102 ya, ini yang terbaru ya. Yang Paragonnya malah hilang ya, dihilangkan, diganti ini yang bisa menggunakan USIS. Nah ini saya sering menggunakan ini, USIS Partition Master. Nah di dalamnya nanti menggunakan ini. Jadi tampilannya adalah nanti booting Heronboot CD-nya menggunakan Windows PE. Ya, Windows PE-nya berbasis Windows, booting USB basis Windows, nanti masuk ke USIS Partition Master. Tapi kalau USIS itu berbasis, ada pilihannya ya. Pilihannya ada pada saat booting itu milih langsung ke USIS Partition Master juga bisa. Ya, jadi tampilannya seperti Linux ya. Ini ya bisa dicoba. Jadi jangan takut untuk mencoba ya, karena tool-tool sebenarnya sudah semua tersedia di internet ya. Jadi Anda tinggal eksplorasi ya. Jangan takut, jangan gimana ya. Terus forum-forum juga banyak. Terus tinggal Anda bingung, tinggal cari di Google, di YouTube ya. Sekarang udah banyak. Atau kalau bisa Anda bikin YouTube channel sendiri untuk bikin instalasi misalnya partisi menggunakan ini gitu ya. Nah, itu bisa lebih bagus lagi, bermanfaat ya untuk orang lain gitu. Nah, oke. Gitu ya, Mas Fajrul ya. Nanti bisa pakai ini ya. Baik Pak, kalau misalnya nanti nggak sengaja salah ngetik, terus nggak install, hapus semua gimana Pak? Ya,
Bisa nggak? Ya Kak, bisa ini menggunakan recovery. Cuman kan ini recovery itu untuk menguntungkan sekitar 50-80% ya yang bisa ke recover. Nah, cuman kalau bisa Anda hati-hati pada saat partisi, nanti intinya kalau menghapus partisi Linux itu kan di situ ada yang namanya file system. File system di Linux itu kan ada extended 2, extended 3 ya. Nah, Razer FS. Nah, itu yang Anda hapus ya. Jangan Anda hapus yang HPFS, kemudian NTFS itu jangan dihapus ya. Nanti ada keterangan di situ. NTFS itu jangan dihapus, itu Windows ya. Data Windows. Nah, kalau yang dihapusnya yang extended 3 ya, ada extended ya. Nah, itu file system dari Linux ya. Seperti itu. Nanti pas melakukan booting bisa minta bantuan Pak Mukan nggak? Ya Takutnya boleh, silakan. Boleh kalau misalnya mau ragu-ragu mau ke sini boleh, atau misalnya mau ke kampus boleh, atau misalnya mau saya liatin ya di remote misalnya apa, ya tolong misalnya apanya dilihat menggunakan Zoom di remote di ini gitu, boleh ya. Step by stepnya gimana seperti itu ya. Atau Baik Pak, misalnya terima mau kasih. Oke, yang lain bagaimana? Ada masalah nggak? Oke, jadi Anda bisa menggunakan VirtualBox ya, atau kalau real sebenarnya nggak masalah, Mas Fajrul ya. Tadi saya sudah ada Linux-nya, tinggal nanti cari partner untuk kliennya ya. Jadi kliennya misalnya komputer lain ya, yang berbasis Windows atau berbasis yang lainnya, nah itu menjadi untuk uji cobanya gitu. Untuk uji cobanya itu dengan teman lah misalnya sebagai Linux-nya, tapi yang koneksinya yang menggunakan tadi apa? Kalau menggunakan WiFi kan menggunakan apa namanya sifatnya kayak tethering gitu ya, jadi yang ditetheringkan, jadi untuk bisa terkoneksi ya seperti itu bisa. Nah, atau menggunakan VirtualBox ya. Kalau VirtualBox ya berarti Anda install minimal satu server, kemudian sisanya bisa menggunakan real, komputer real, atau menggunakan virtual lagi gitu ya untuk kliennya. Nah ya gitu. Terus bisa juga Anda menggunakan, kalau bisa biar kelihatan ya, ini saya pakai uji coba ya, menggunakan GNS3 ya. Nah, GNS3 misalnya. Seperti ini. Loading ya. Ini saya pakai layar 2 jadi biar kelihatan semua Anda juga ya. Oke. Nah, ini GNS3 seperti ini. GNS3 adalah yang digunakan untuk simulasi seperti hanya paket tracer, tapi ini real gitu ya. Jadi kalau paket tracer kan dia hanya sebatas perangkat-perangkat Cisco ya, perangkat Cisco dan simulasi seperti server kemarin kan hanya seperti simulasi, nggak real gitu ya. Nah, kalau yang GNS3 ini adalah simulasi tapi real gitu ya. Bisa dimasukkan beberapa macam platform, baik Mikrotik, Cisco, kemudian Juniper, kemudian apa lagi Linux ya, Windows dan lainnya ya, tapi real gitu ya. Jadi combine-nya adalah dengan menggunakan virtual, yaitu menggunakan VirtualBox atau menggunakan VMware. Ya, contoh di sini saya ya buat DNS lah ya, DNS server. Nah, nanti di sini akan ada banyak ini ya, apa namanya, virtual yang sudah disiapkan. Nah, ini saya sudah ada untuk Ubuntu-nya, Windows XP ya, lainnya ya CentOS. Nah itu, tapi ini dikombin dengan diinstal dulu VirtualBox-nya. Jadi VirtualBox-nya Anda install, kemudian install dulu image-nya ya. Jadi di sini ya. Nah, preference ya. Nah, di preference ini ada masternya, bisa menggunakan QEMU ya, VirtualBox atau menggunakan VMware. Nah, kalau menggunakan VirtualBox seperti ini. Ini saya sudah buat untuk Mikrotiknya, Ubuntu, Windows XP. Nah, kalau misalnya ingin mengambil image dari VirtualBox, itu tinggal diambil list si virtualnya, dimasukkan ke dalam GNS3. Nah, seperti ini. Nah, kali ada Windows 2003 servernya ada ya juga ya. Nah, tapi saya tidak gunakan ya. Tinggal nanti kalau mau ya dimasukkan, tinggal masukkan aja ya. Kalau Linux misalnya seperti ini. Nanti muncul ya, tinggal nanti di oke. Nah, di sini nanti muncul
listnya ya, ada kali tadi ya, Linux di sini. Oke, nah saya masukkan misalnya contoh yang Ubuntu ya. Yang Ubuntu sama di sini menggunakan nanti koneksinya dan menggunakan ada internetnya, saya menggunakan cloud juga ya. Kemudian di sini menggunakan switch juga ya. Ya, kemudian menggunakan Windows XP. Kenapa menggunakan Windows XP? Karena biar nggak berat. Ini Windows tahun sekitar 2000-an lah ya. Oke, baik. Jadi ini saya seperti ini ya. Ini contoh realnya ya. Kalau misalnya ada sebuah ini ya. Nah, jadi ini klien ya. Ini posisinya misalnya yang akses user ya. Kemudian ingin mengakses ke server. Nah, tapi siapa DNS? Di sini ada DNS server. Nah, DNS servernya itu dia di server lokal. Nanti kalau misalnya nggak ada, misalnya cari detik.com, kalau di sini belum ada database-nya, nanti akan mencari ke internet langsung. Seperti itu ya. Nah, kita ini ya, sambungkan. Ini berarti kudu nglebuke ngono nih. Oke. Ini siapa? Mbak Aulia. Tolong di mute ya kalau yang tanyakan nggak? Ya. Oke. Ini kondisinya masih off ya, off semua ya. Nah, kita di sini butuh dua karena di sini ada ya sebagai router juga ya, sebagai router, maka di sini ada lintas ya ke internet. Nah, untuk ke internet ini kita menggunakan pastikan si cloud ini dia networknya atau Ethernet atau maksudnya network controllernya itu sesuai dengan terkoneksi dengan internet gitu ya. Nah, persyaratan untuk terkoneksi ke internet di sini ada beberapa fungsi ya. Jadi bisa menggunakan bridge ya, atau menggunakan virtual istilahnya virtual host ya, virtual host lagi atau misalnya Ethernet virtualnya ya. Nah, itu. Nah, bisa menggunakan cloud bridge, kita langsung bisa menggunakan WiFi yang terkoneksi seperti ini. Nah, cuman kalau menggunakan WiFi, ini kalau yang versi ini ada ketentuan ya. Nah, ini WiFi interface may not work properly, it's recommended to use wired Ethernet. Nah, jadi ini adalah menggunakan wired. Nah, kebetulan di sini yang wired-nya itu ada ya, sudah terkoneksi yaitu Ethernet. Ya. Nah, Ethernet ini nanti bisa dicek ya di ini jadi kalau menggunakan WiFi, Anda harus dibuat menjadi loopback dulu, gitu ya. Nah, ini change adapter ya. Nah, di sini saya ada dua interface yang memungkinkan bisa terkoneksi dengan internet, yaitu yang di sini menggunakan LAN ya, karena di kampus menggunakan koneksi LAN ya, dan satu lagi menggunakan koneksi WiFi. Cuman koneksi WiFi-nya tidak diaktifkan sehingga bisa langsung menggunakan internet ini. Tapi kalau misalnya menggunakan WiFi, ini Anda nanti harus menjadi di-share ya, WiFi-nya di-share untuk bisa dijadikan sharing ini ya, internet sharing, misalnya ke VirtualBox, host only atau ke loopback seperti ini. Karena sini saya menggunakan Ethernet LAN, jadi ini langsung ya. Jadi bisa langsung ke sini ya. Namanya Ethernet ya di sini. Ethernet. Jadi di sini saya pakainya Ethernet langsung nih.
ya. Ethernet kemudian oke, ya. Kemudian nanti kabelnya pasang ada lab ya. Ini agak lambat ya. Nah ini, dipilihnya ke Ethernet ya. Nah kemudian di sini, nah ini kebetulan baru satu ya. Nah sedangkan untuk kabel yang ke sini, nah ini ada permintaan bridge ya. Jadi di bridge langsung. Nah sedangkan untuk yang dari sini ke sini ya, ini belum ada ya. Makanya di sini harus ditambahkan Ethernetnya ya. Konfigur, kemudian sorry ini saja. Nah, ini ya networknya ini baru satu, jadi tambahkan dua. Tapi kalau untuk ditambahkan ini kabelnya harus diputuskan dulu ya. Sorry ini klik kanan delete dulu kabelnya ya. Jadi di sini dikonfigur, kemudian di network ini tambahkan ya. Ini kalau menggunakan DNS3 ya, DNS3. Jadi ada dua Ethernet cut ya. Kemudian allow, apply, oke, ya. Kemudian nanti ditambahkan ini tadi ya, tambahkan lagi. Jadi tadi kan yang langsung bypass menggunakan Ethernet yang namanya Ethernet. Kita bisa lihat dari sini ya tadi ya. Nah ini Ethernet. Ya. Ini yang langsung koneksi ke internet. Ya, jadi di bridge. Ya. Nah, pilih Ethernet. Kemudian ini virtual Ethernet 0 ya. Kemudian yang Ethernet satunya ini koneksi ke switch gitu. Seperti ini. Jadi nanti kita bisa jalankan ini start ya, ini juga start ya. Jadi bisa saling ini saya cek dulu networknya. Ini diganti ya, ini menggunakan PCNet, tapi kita lihat dulu ya. Nah di sini nanti akan menjalankan virtualnya ya, virtual mesinnya akan dijalankan dua-duanya ya. Dua-duanya VirtualBox akan dijalankan ya. Nah ini ya, ini Windows XP, dia akan otomatis jalan. Nah kemudian yang Ubuntu-nya juga jalan ya. Jadi ada dua virtual yang berjalan berbarengan ya. Ini ya. Nah ini untuk kalau menggunakan ini Anda harus minimal memorinya harus 4 ke atas ya. Kalau 4 ke bawah itu agak lemot ya pastinya. Jadi kalau misalnya amannya, kalau misalnya mau ya satu aja cukup ya, satu VirtualBox, tapi nanti real menggunakan koneksinya real ya. Oke, ini kita cek ini menggunakan XP ya. Ini ada yang belum pernah lihat tampilan Windows XP? Ini tampilan XP seperti ini ya. Ini build-nya itu tahun berapa ya? Saya cek build rilisnya itu tahun 2002 ya. 2002 udah lahir belum? Udah ya. udah kelas berapa Anda? Atau belum? Baru lahir, Pak. Baru lahir. Nah, ini berarti barengan ya lahirnya sama ini baru launching ya. Ternyata ininya ini ya Zoom-nya sudah expired ya. Lagi mungkin nanti join dengan link yang sama ya. Kalau enggak mungkin Anda boleh perwakilan ada yang siap nyiapin untuk Zoom Zoom gratisan ya, kalau yang ada boleh kalau buat email baru itu biasanya kan bisa lama ya. Kecuali kalau dipakai beberapa kali itu udah nggak bisa, hanya 40 menit ya. Nah, ini dengan 10 menit lagi nanti kalau misalnya siapa Mas Aldo atau siapa mau buatin ya untuk akun Zoom ya yang free,
silakan ya. Tapi kalau enggak nanti ikut join dengan link yang sama yang ini ya. Oke. Ini kebetulan kita cek ya untuk ini networknya belum ada ya. Nah ini kalau kalau InnoSP ini dia Ethernet card-nya itu. Nah, ini harus diinstal manual, enggak plug and play. Jadi harus download dulu drivernya kemudian install. Nah, kita rubah ya untuk Ethernet-nya di sini yang plug and play atau nggak usah langsung install drivernya. Yaitu kita ganti ke PCNet PCI ya, yang ini, yang AMD. Nah, tapi ini harus di restart dulu. Si InnoSP-nya sudah di restart dulu biar aktif. Kita restart. Nah, oke. Sambil menunggu restart, kita cek ke Linux-nya. Nah, di Linux-nya saya login. Ini nanti kalau mati sendiri nanti join dengan link yang sama ya. Kalau Zoom-nya keburu mati. Tapi kalau sudah ada disiapkan untuk link yang ini boleh ya. Supaya Mas Ado atau Mas Fajrul ya. Nah, oke, kita ini sambil menunggu. Nah, ini juga ini saya sediakan untuk ininya sedikit ya memorinya sehingga agak lemot ya. Ini tergantung nanti kalau Anda sediakan memorinya berapa mega ya atau ini. Kalau ini sebenarnya hanya 256 mega ya. Nah, ini kan kalian ada yang sudah install Linux-nya kan? Sudah bisa kan install Linux-nya kan di sistem operasi Anda sudah dikenalkan instalasi ya. Jadi saya nggak akan jelaskan lagi instalasi ya. Jadi kondisinya Anda sudah terinstalasi. Nah, kemudian ini ya kita cek untuk IP-nya apakah sudah ready ya. Nah, di sini sudah dapat ya 137.31 otomatisnya. Kita cek ya. Ini 192.168 137. Nah, ini connect ya. Nah, kalau terkoneksi berarti kita coba ping ke luar ya. Ke Google ya, coba connect itu. Nah, ini sebenarnya udah dapat DNS-nya nih, DNS Google-nya. Cuman ini connect atau enggak ya. Nah, kalau lama berarti kita coba reset ya. So, Google. Untuk undisable. Oke, kita cek ya. Routingnya. Oke. Ini sebenarnya sudah bisa. Ini kita cek DNS konfigurasi DNS-nya ya. Di search etc resolve.com. Nah, ternyata ini masih belum belum diedit. Nah, kita edit dulu ya. Resolve.com. Kemudian tambahkan di sini name servernya diganti jangan 127.001 ya diganti ya. Ini harusnya 01. 177.001. Ini name servernya tambahkan server Google dulu ya. Sama 2 ya untuk backupnya. Seperti ini. Kemudian kita coba ping lagi ke Google apakah sudah bisa nge-resolve.
Kalau lama gini berarti ini masih ini ya, apa namanya? Coba ke ping 88 dulu. Masih belum connect berarti. Satu. Ini udah bisa di sininya ya. Kemudian ke 88-nya nggak mau. Oke, coba saya rubah dulu ya. Takutnya salah tabelnya ya, tapi udah benar ya tadi ya. Ke Ethernet 3 coba. Ini coba. Oke, kita cek lagi. Jadi nggak connect ya. Ini satu dulu. Udah nih, udah bisa ya. Coba browsing ke internet. Jadi ini tadi apa namanya? Ini menggunakan yang koneksinya menggunakan Ethernet 3 ya, ternyata ya. Nah, Ethernet 3 kita cek di sini mana? Nah, ini Ethernet 3. Ini dari VirtualBox. Ternyata ini di-share ya. Ini di-share ke Ethernet 3. Ini belum ya. Ini nge-share-nya dari mana nih? Tiganya dari coba. Ini kan ke sini ya. Oke, ini bisa koneksinya ke sini karena ini juga connect ya. Jadi nggak di NAT ya, nggak di share. Oke, coba ke Google. Saya apakah connect atau belum dari ininya ya. Koneksinya emang jangan-jangan nggak connect ya, connect nggak ya? Connect kan tadi ya, nggak jelas ya. Kan tadi connect. Ini udah dapet ya. Kan di ping nggak mau ya. Nah, ini berarti dia hanya dapat DNS servernya, tapi koneksinya muter. Nah, ini terputus, ada yang terputus. Nah, sehingga ini tetap memang harus mau dikoneksikan ya. Dari sininya ya, dari internetnya di share ya, di sharing, di allow ya. Ini wifi-nya di disable dulu. Ini ternyata ke sini ya. Ya kayaknya share-nya. Nah, ini dimatikan dulu. Jadi nggak boleh share 2 ya. Jadi sebelumnya ini sudah nge-share. Nah, ini kemudian kita share internetnya ke Ethernet 3 ya. Jadi di-share internetnya ke Ethernet 3.